Dari dulu saya sih berprinsip selama kita melakukan segala sesuatunya dengan niat dan sepenuh hati, insya Allah jalannya selalu akan ada. Oke, ketemu lagi dengan saya Febriana Zero to Racing. Kali ini saya mau cerita pengalaman pertama kali saya mulai masuk ke dunia kerja ya. Jadi kalau dihitung-hitung sampai dengan sekarang saya sudah 20 tahun lebih di dunia kerja sebagai wanita yang bekerja. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Febriana Zero to Racing. Jadi cerita awalnya dulu adalah pada saat saya lulus SMA. Waktu itu orang tua saya sudah menyampaikan, karena saya masih punya 2 adik yang masih kecil, jadi orang tua saya sudah menyampaikan ke saya kalau saya tidak masuk ke universitas negeri, maka mereka nggak kasih saya untuk kuliah di swasta, istilahnya begitu. Jadi saya harus masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, kebetulan waktu itu saya coba ujian-ujian di perguruan tinggi negeri, nggak ada yang masuk. Akhirnya sesuai dengan komitmen, akhirnya saya nggak kuliah dulu. Nah, karena saya nggak kuliah, sekolah juga udah selesai, akhirnya saya coba nih cari-cari kerja waktu itu, apply ke sana kemari, berusaha cari kerja, terus saya keterima lah waktu itu di Bank Niaga pada awal tahun. Jadi dari pertengahan tahun setelah lulus sampai akhir tahun saya coba-coba cari kerja. Di awal tahun persis saya keterima kerja di Bank Niaga sebagai sekretaris di kantor cabang, rangkap sebagai operator telepon waktu itu. Di sana pertama kali saya kerja, kalau mau tahu ya, zaman tahun itu saya kerja lulusan SMA jadi sekretaris, gaji saya waktu itu 250.000. Kebayang ya, hanya 250.000 kalau kita lihat sekarang. Tapi waktu itu karena saya memang belum ada pengalaman kerja sama sekali, dan menurut saya uang segitu itu banyak, karena kan waktu SMA ya tahu sendirilah uang saku hanya berapa. Akhirnya saya mulai kerja di Bank Niaga. Waktu itu start di umur, berarti saya masih umur sekitar 18 tahun atau 19 tahun ya kalau saya nggak salah, sebagai pegawai termuda di Bank Niaga waktu itu di kantor cabang saya. Jadi ya lumayan tough, karena masuk dunia kerja itu tidak seindah yang dibayangkan ya. Maksudnya dengan tanggung jawab, saya harus mulai bisa menata tanggung jawab saya, pasti membuat kesalahan juga. Jadi waktu itu juga sempat pulang kerja nangis-nangis sama mama saya, kapok. Saya nggak mau kerja lagi karena membuat satu kesalahan yang membuat saya itu jadi dimarahin ya, ditegur gitu ya. Terus akhirnya karena saya bertahan, ya sudah nggak apa-apa, harus bisa dilalui. Akhirnya saya terus berlanjut kerja di Bank Niaga, dan karena saya juga punya niatan. Waktu saya sudah keterima kerja, saya bilang sama orang tua saya sudah keterima kerja nih, berarti saya boleh ya kuliah di swasta, tapi saya akan biaya sendiri. Orang tua saya tentu saja setuju sekali, nggak apa-apa, jadi kamu bertanggung jawab dengan kuliah kamu sendiri gitu. Orang tua saya fokus untuk sekolah adik-adik saya. Jadi pada awal tahun saya masuk kerja di Bank Niaga, kemudian pada saat ada pembukaan pendaftaran mahasiswa baru, saya cari-cari nih waktu itu kuliah yang saya coba cari universitas di Surabaya ya, perguruan tinggi di Surabaya yang ada kuliahnya yang malam, karena saya pagi harus kerja kan. Jadi saya cari yang saya bisa tetap bekerja tapi saya juga bisa kuliah. Akhirnya saya dapat informasi di Stesia, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Mereka menyediakan kelas extension atau kelas malam untuk yang sudah bekerja. Akhirnya saya mendaftarlah di Stesia. Nah, di awal-awal bekerja sambil kuliah memang lumayan ya. Waktu itu saya kendaraannya kadang-kadang saya bawa motor, kadang-kadang saya naik angkot, dan posisi kantor saya waktu itu di Surabaya Barat di Maijen Sungkono. Kemudian rumah saya di Surabaya Selatan, kantor saya di Maijen Sungkono, kuliahnya di Surabaya Timur. Jadi kebayang ya jaraknya. Jadi setiap hari saya lakoni kuliah sambil bekerja, dan karena memang saya sambi ya, ini bukan jadi pembenaran sih sebenarnya ya, cuman memang berat kalau untuk menjalankan kuliah sambil bekerja itu butuh komitmen yang kuat. Jadi waktu itu saya menyelesaikan kuliah saya dalam waktu 6 tahun. 6 tahun itu alhamdulillah akhirnya bisa lulus. Dan total saya bekerja di Bank Niaga waktu itu adalah selama 10 tahun.
Jadi saya menyelesaikan S1 saya sambil bekerja di Bank Niaga, menyelesaikan skripsi juga sambil bekerja di Bank Niaga, dan akhirnya bisa lulus setelah 6 tahun kuliah. Padahal di ekonomi, kalau mungkin dipikir-pikir, waduh di ekonomi aja bisa lama, tapi ya itulah kenyataannya. Tapi ya alhamdulillah bisa selesai gitu. Komitmen saya tetap bisa lulus S1 ke orang tua saya. Nah, setelah 10 tahun saya kerja di Bank Niaga, kemudian sudah mulai ada pengalaman. Waktu itu saya terakhir posisi akhirnya pindah ke sales di Bank Niaga. Waktu itu kemudian dapat informasi dari teman saya, dapat tawar, ini ada bank. Waktu itu kan kalau dari bank biasanya kan ke bank lagi ya. Ada bank NISP. Waktu itu ada lowongan jadi sales juga. Terus saya pikir-pikir, oke nggak ya, pindah nggak ya, karena sebenarnya di Bank Niaga kan sudah 10 tahun itu sudah sangat nyaman sekali. Cuman saya berpikir ya mungkin saya harus ada tantangan baru ya, supaya untuk lebih banyak pengalaman. Waktu itu berpikirnya begitu. Akhirnya saya ambil kesempatan, pindahlah saya, keterima di Bank NISP. Waktu itu sebelum jadi OCBC ya, Bank NISP. Nah, di NISP saya sebagai sales, awalnya senior sales, kemudian saya naik menjadi, karena mereka ada pembukaan cabang baru, waktu itu saya langsung mendapatkan tanggung jawab sebagai pimpinan cabang. Kemudian saya pindah ke commercial funding. Jadi semuanya di sales. Di bank itu saya hanya di funding, di sales funding. Itu selama 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun di NISP, entah kenapa kok ada lagi nih yang ini, apa ya, kok kayaknya mulai pengen sesuatu yang baru lagi nih. Kalau di banking kan begini, coba sih saya coba di luar banking kalau ada gitu ya. Saya coba-coba cari-cari, sempat saya nyoba di satu perusahaan futures ya di Surabaya, karena pengen tahu nih, penasaran. Kalau saya mulai kenal, waktu itu kenal pasar modal sedikit-sedikit, tapi hanya sedikit sekali. Cuman kok pengen tahu ya, akhirnya saya coba nyemplung ke salah satu futures, tapi ternyata jiwa saya nggak sesuai nih, karena itu terlalu agresif sekali. Jadi akhirnya saya coba apply di tempat lain lagi, dan akhirnya saya keterima lagi di Manulife. Di Manulife, di asuransi jiwa, kebetulan ada lowongan waktu itu, mereka bekerja sama dengan Bank Danamon, jadi bank assurance ya. Dan saya masuk ke sana. Nah, masuklah saya ke dunia asuransi, dari banking pindah ke insurance. Oke, di situ menjalani selama 2 tahun. 2 tahun saya di Manulife, kemudian saya merasa ketertarikan saya lebih sebenarnya ke investment, bukan ke insurance waktu itu ya. Ke insurance sih ada ketertarikan, tapi saya lebih prefer yang investment sih sebenarnya gitu. Akhirnya setelah 2 tahun di Manulife, saya terima informasi lagi nih, ada lowongan di sebuah perusahaan aset manajemen di Surabaya, mencari lowongan di Surabaya. Saya coba masukin lamaran, akhirnya saya keterima di pekerjaan saya yang keempat ya. Yang keempat adalah di Danareksa Investment Management. Sampai saat ini saya sudah 6 tahun di Danareksa. Jadi kalau di total masa kerja saya mulai awal saya bekerja itu berarti 10 ditambah 6 ditambah 6 ya 22 tahun saya bekerja. Dan sekarang di Danareksa saya untuk handle investment lounge yang ada di Surabaya. Di sales juga sih akhirnya, karena saya senang aja di bidang sales itu, bisa ketemu banyak orang, kemudian kita tetap harus upgrade terus, dan kalau di pasar modal itu setiap hari selalu harus update, ada update yang tidak bisa, bukan pekerjaan yang yang kalau begini pasti begitu, tidak bisa. Jadi harus selalu di upgrade lah pengetahuannya, seperti itu. Mungkin itu, jadi kalau dari dulu saya sih berprinsip selama kita melakukan segala sesuatunya dengan niat dan sepenuh hati, insya Allah jalannya selalu akan ada. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini saya bekerja happy dengan semua pekerjaan dan semua yang pernah saya lalui. Dan saya bersyukur sekali dulu orang tua saya benar-benar istilahnya bisa punya ide untuk tidak
tidak membiayai saya, sehingga yang akhirnya membawa saya ke kondisi yang seperti sekarang ini. Kalau dulu memang rasanya kayak kok nggak adil ya gitu, saya nggak boleh kuliah sementara kakak saya waktu itu sudah kuliah dulu, dan memang kakak saya keterima di perguruan tinggi negeri. Tapi setelah kita melalui itu semua, setelah saya melewati itu semua, ternyata saya bisa menjadi seperti ini, dan saya amat sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali kepada kedua orang tua saya yang sudah membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Gitu kira-kira cerita saya kali ini. Mungkin kalau ada kesempatan lagi nanti saya akan cerita lagi tentang hal lain. Untuk kali ini mungkin itu dulu cerita dari saya. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa memberi pencerahan atau ide buat yang mungkin saat ini masih kuliah, yang saat ini sudah bekerja sambil kuliah. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita sharing, boleh komen di kolom komentar, boleh tanya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa kalau belum subscribe, silakan subscribe, bisa like, bisa kasih komen, dan juga dinyalakan loncengnya supaya nanti kalau saya bikin video baru lagi, kalian bisa dapat update-nya. Thank you.